Aryo baru saja mendapatkan pekerjaan barunya sebagai penjaga sekolah. Ia pun harus siap menjaga keamanan sekolah itu, baik siang maupun malam. Namun, malam itu ia mendapatkan sapaan yang sangat banyak dari para penunggu sekolah itu. Inilah cerita Karyo. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Karyo adalah penjaga keamanan yang baru di sekolah itu. Ia menggantikan salah seorang penjaga sekolah itu yang memutuskan untuk keluar. Karyo baru saja bekerja selama 3 minggu. Di minggu pertama, ia menjaga sekolah itu di pagi hari. Kemudian di minggu kedua, ia menjaga sekolah itu di siang hari. Dan tepat di minggu ketiga, ia menjaga sekolah itu di malam hari. Tepat hari pertama ia berjaga malam. Dia bertugas bersama Carly, rekan satu shiftnya. Harusnya mereka berjaga sebanyak 4 orang. Namun kedua rekan mereka tidak hadir karena suatu halangan. Akhirnya, Karyo terpaksa untuk berjaga hanya bersama Carly. Awalnya mereka berdua berjaga di pos depan. Mereka berdua asik berbincang sembari memantau monitor CCTV yang terpasang di setiap sudut di sekolah itu. Dan seperti biasanya mereka diharuskan melakukan penyisiran ke seluruh lorong dan ruangan kelas di sekolah itu selama setengah jam sekali. Akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan untuk menyisir area sekolah secara bergantian setiap 30 menit sekali. Mulai pukul setengah 11 malam, penyisiran lorong dan kelas sekolah diawali oleh Carly. Sedangkan Karyo menunggu Carly di pos depan sambil berjaga. Sekolah itu cukup luas, sehingga dibutuhkan waktu sekitar 20 menit bagi mereka untuk menyisir setiap area hingga kembali ke pos. Saat itu Karyo yang baru melaksanakan jaga malam sudah mulai merasakan hawa yang kurang enak. Setelah 20 menit, Carly mulai terlihat dari kejauhan dengan senter yang menyala di tangannya. Setelah Carly kembali ke pos, Karyo menanyakan apa saja yang ia temukan di sana. Namun Carly saat itu tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Selang 10 menit, tibalah giliran Karyo untuk menyisir seluruh area di sana. Karyo pun lantas bergegas dengan senter di tangannya. Ia pun mulai masuk ke lorong pertama. Dengan langkah yang ragu, ia mulai menyinari setiap ruangan di sana. Hingga akhirnya Karyo kembali ke pos dan tak menemukan hal janggal.
Hal itu terus mereka lakukan secara bergantian sampai penjaga shift selanjutnya datang. Hingga pukul 2 dini hari, giliran Karyo kembali yang harus menyisir area lagi. Dengan langkah yang sudah mulai berani, ia melangkah untuk menyisir lagi. Ia mulai berani karena sejak dari awal ia tak menemukan hal apapun. Namun kali ini ia akan mendapatkan sebuah kejutan dari para penunggu di sekolah itu. Saat memasuki lorong pertama, ia sudah dikagetkan dengan bau melati yang seakan-akan melintas di depannya. Wangi itu hanya tercium seketika saja. Saat itu, langkah Karyo mulai ragu kembali. Ia kemudian melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Seperti biasanya, setiap ruangan ia sinari dengan senternya. Saat ia mulai menyinari sebuah ruang kelas, ia dikejutkan dengan suara yang menggebrak meja dengan keras. Saat itu, ia sangat ingin berlari. Namun ia harus tetap memastikan dari mana suara itu berasal. Karena siapa tahu ada orang yang berniat jahat sedang berada di sana. Perlahan-lahan ia pun mulai masuk ke ruang kelas itu. Baru saja ia membuka pintu, seketika ada angin menghantam dirinya dengan sepintas. Ia sangat tercengang saat itu. Saat ia sudah berada di ruangan itu, ia tidak menemukan hal apapun. Lantas, ia pun pergi melanjutkan penyisirannya ke lorong lainnya. Di lorong selanjutnya, ia melihat sebuah pot terguling dengan sendirinya, tepat di depan matanya. Padahal saat itu tidak ada angin yang berhembus kencang, ataupun hewan yang menabrak pot itu. Tanpa berpikir panjang, lantas ia pun menyimpan pot itu ke tempat semula. Ia pun segera menyisir ke ruangan lainnya. Saat itu, ia sudah merasakan aura yang sangat membuatnya mual. Padahal dari tadi, ia tidak menemukan hal apapun. Namun saat itu, ia merasa sedang diganggu oleh makhluk halus di sekolah itu. Ia pun segera melanjutkan penyisirannya dengan langkah yang semakin terburu-buru. Dengan langkah yang terburu-buru, ia mendengar suara gamelan yang berbunyi sesekali dari ruang seni yang masih agak jauh di depan. Dengan rasa takut yang sudah mulai menguasai dirinya, ia mulai melangkah ke arah ruang seni tersebut. Saat mulai mendekati ruangan itu, ia merasa suara gamelan itu semakin nyaring dan seperti ada yang memainkannya dengan sengaja. Bahkan, suara tabuhan itu mulai mendengarkan sebuah lagu padanya. Dan mulai terdengar tabuhan-tabuhan alat musik lainnya. Sebenarnya saat itu Karyo sudah sangat merasa takut dan ia ingin berlari untuk kembali ke pos jaga. Namun dengan meyakinkan dirinya, ia pun memutuskan untuk masuk ke ruangan itu. Karena ia tidak bisa memastikan dari luar ruangan. Sebab
ruangan itu tertutup oleh kain yang menyelimuti jendelanya. Saat sudah berada di depan pintu ruang seni itu, tabuhan gamelan dari dalam pun tidak berhenti terdengar. Ia pun segera membuka pintu ruang seni itu. Saat Karyo sudah membuka pintu itu, suara gamelan tadi pun dengan seketika berhenti mengeluarkan bunyinya. Namun Karyo tetap masuk ke dalam ruangan itu untuk memastikan tidak ada siapa-siapa. Baru 5 langkah ia masuk ke dalam. Pintu ruang seni itu pun tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Sontak ia terkejut dan panik karena ia seorang diri di sana. Saat Karyo mencoba membuka pintu ruangan itu dengan mendobraknya, gamelan tadi mulai berbunyi lagi. Tak hanya itu, suara seorang cinden pun terdengar sedang bernyanyi di sana. Saat itu ia tidak berani menoleh ke belakang dan ia terus mencoba membuka pintu yang terkunci itu. Dengan sekuat tenaga, ia pun terus berusaha membukanya. Namun usahanya itu terlihat sia-sia. Saat ia sudah lelah, ia memandang ke arah luar ruangan dengan sedikit mengangkat gorden yang menutup kaca pintu itu. Dengan kaget, ia melihat sosok wanita dengan pakaian putih dengan rambut menjuntai ke bawah menutupi wajahnya, tepat di depan pintu itu. Sontak ia berbalik badan. Setelah berbalik badan, ia tambah terkejut karena ia melihat banyak sekali orang yang menabuh alat musik itu. Mereka mengenakan pakaian seperti orang-orang zaman dulu dengan wajahnya yang pucat semuanya. Di saat itu ia sudah semakin takut dan ia juga sudah sangat bingung karena harus berbuat apa. Dari sudut ruangan yang gelap, sosok pria besar dengan taring di mulutnya melangkah menghampirinya. Saat itu, Karyo menutup matanya karena takut. Dan saat itu juga suara gebrakan pintu di belakangnya terdengar, sehingga membuat pintu itu terbuka dan sebuah tangan menepuk pundaknya. Ternyata itu adalah Carly yang khawatir karena Karyo tak kunjung kembali ke pos jaga. Carly juga melihat wajah Karyo yang sudah pucat dan badannya basah dengan keringat. Saat itu Karyo langsung mengajak Carly untuk kembali ke pos. Carly pun terheran-heran melihat tingkah Karyo saat itu. Setelah di pos, Karyo pun menceritakan apa yang baru saja ia alami. Carly pun hanya tersenyum dan berkata pada Karyo, itu adalah salam perkenalan dari penunggu di sekolah itu. Pasalnya, Carly juga pernah mengalami, namun tak separah dengan apa yang dialami Karyo. Itulah kisah dari pengalaman seorang Karyo saat melakukan pekerjaannya di malam hari. Terus dukung kami agar cerita-cerita mistis dapat selalu kami sajikan untuk Anda.